Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni' yang kita masih membahas tentang masalah pembagian harta bila seseorang wafat. Berarti ini adalah bagian dari muamalat penyaluran harta, mendapatkan harta bagi ahli warisnya. Dan masih dalam bab pembagian al-jaddu mal ikhwah al-ashiqa, pembagian kakek dengan saudara-saudari sebapak seibu dari yang meninggal. Kita sudah jelaskan sebelumnya bahwasanya dalam hal ini ada dua mazhab para ulama. Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa saudara gugur, kakek mendapatkan hak waris. Dengan demikian, rincian yang kita bahas kemarin tidak ada, dan juga rincian yang kita akan bahas hari ini. Dan pendapat ini merupakan pendapat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan 14 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dalam mazhab Ahmad. Dan pendapat ini yang didukung oleh Syekh Utsaimin Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Pendapat yang kedua yang kita pelajari rinciannya, yaitu mereka saling dapat dengan rincian yang telah kita jelaskan sebelumnya, di mana kakek mengambil yang terbanyak bila seseorang wafat dan tidak ada ahli waris yang mendapatkan bagian seper. Maka yang ada hanya tinggal kakek dengan saudara kandung. Maka kakek mengambil yang terbanyak, yang rinciannya telah kita jelaskan. Bisa jadi muqasamah. Muqasamah artinya kakek merupakan bagian, bagaikan satu orang laki-laki dari saudara. Bisa jadi kakek mengambil sulusul mal, sepertiga dari harta yang sudah kita jelaskan pada pekan yang lalu. Lanjutkan sekarang, bila saudara dan kakek ini bagaikan, bila bersama saudara dan kakek ini ada ahli waris yang lain yang mendapatkan seper, bagaimana pembagiannya? Fadhal ya Syekh, taqra. نعم أستاذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله حتى وصل إلى فإن لم يبقى سوى السدس. نعم أستاذ. ومع ذي فرد بعده الأحظ من المقاسمة أي نعم. أو سدس ما بقي أو سدس الكل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومع ذي فرد بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. Dan apabila kakek bersama ahli waris yang lainnya, maka bagiannya yang lebih besar atau lebih banyak dari pembagian ahli waris, atau sepertiga sisanya, atau seperenam secara keseluruhan. 6. Ya. Sini muallif menjelaskan wa ma'adhi fardin ba'dahu al-ahadhu min al-muqasamati aw thuluth ma baqi aw sulusul kull. Dan jika masalah kakek, kasus kakek dan saudara sepayah seibu dengan yang meninggal, itu setelah bagian ahli waris yang mendapat seper, dilihat mana yang terbanyak untuk kakek, al-ahaz, mana yang terbanyak untuk kakek, apakah muqasamah ataukah
sulusul baqi, sepertiga dari sisa, atau sudusul kul, atau 1/6 dari keseluruhan harta. Coba akan kita contohkan pada kita contohkan pada whiteboard. Sekarang dalam kasus yang sebelumnya kita bahas, tidak ada ahli waris yang lain. Sekarang ada ahli waris yang lain. Contoh umpamanya seseorang wafat. Seorang wafat, ahli warisnya istri. Kemudian kakek, kemudian 2 saudara kandung. Ya. Di sini bisa jadi muqasamah atau sulusul kul atau sulus baqi. Kita lihat mana yang terbanyak, apakah muqasamah atau sulusul baqi atau sudusul mal. Nanti yang mana yang untuk kakek adalah yang terbanyak. Yang terbanyak itulah yang nanti kita lakukan. Berarti coba kita sekarang lakukan dahulu muqasamah dengan cara muqasamah. Istri mendapatkan 1/4. Muqasamah kakek berarti bagian dari saudara ini. Berarti ini dibagi per kepala, dibagi 3. Dalam hal ini 4, 1/4, sini 3. Berarti kakek 3 dibagi 3. Kakek kan 1 bagian, saudara laki-laki 2. Karena dia 2 orang. Kakek kan bagikan saudara di sini, berarti kakek dapat 1. Sini dapat masing-masing 1. Kita lihat bagian kakek di sini 1/4 yang bentuk muqasamah. Coba kita lihat bentuk sulusul baqi. Apa itu sulusul baqi? Kakek mengambil 1/3 sisa. Istri mendapat istri. Kita tulis baru aja supaya tidak. Kakek 2 saudara kandung. Kita lihat di sini istri mendapat tetap 1/4 zulfardin. Kakek kita katakan sulusul baqi. Berarti ini dibagi untuk kakek, ini sisanya berarti di sini adalah 4, 1. Kemudian sisa 3. Kakek 1/3 dari 3 berarti juga 1. Mereka 2/3 dari 3 berarti juga 2. 2, 1, 1. Nah, berarti berapa untuk kakek di sini? Tetap sama dengan muqasamah hasilnya. Tetap hasilnya sama dengan muqasamah. Ya. Coba sekarang kita lihat sudusul mal. Kakek mengambil 1/6 karena kan bagian kakek kalau bapak kan 1/6 tambah sisa. Tapi di sini kakek tidak bisa menguasai sisa. Karena apa? Karena ada saudara kandung yang derajatnya sama sekakek, sama dengan derajat kakek melalui perantara ayah kepada yang meninggal. Dan ini pendapat Zaid bin Thabit dari sahabat Nabi SAW dan pendapat sebagian para ulama. Dan ini yang dikuatkan oleh muallif di sini. Kita hanya menjelaskan mana nanti yang rajih, wallahu ta'ala alam. Tapi Anda harus faham bahwa ada literasi seperti ini dalam fikih
fikih Islam kaum muslimin. Jadi jangan kaget kalau ada pembagian seperti ini. Sudusul mal. Sudusul mal. Yaitu kakek mengambil 1/6. Seperti kasusnya istri, kakek, kemudian 2 saudara kandung. Ya, istri dapat 1/4. Kakek kan dapat 1/6. Ini mereka mendapatkan sisa jadi asobahnya. Kita lihat 4 dengan 6, KPK-nya 12. 12 dibagi 4, 3/12. 12 dibagi 6, 2/12. Ya, kemudian sisanya adalah 7/12. Dari 3 ini kakek dapat 1/4. Di sini di sulusul baki kakek 1/4. Di sudusul mal kakek dapat 2/16. 2/16 sama dengan 1/6 kan ya. Mana yang lebih banyak berarti? Salisan, coba pilih Salisan. Ya, Ustaz. Mana lebih banyak untuk kakek? 4, Ustaz. 4/4, iya. Berarti yang Anda boleh pilih ini tidak ada masalah, ini dibatalkan. Nah. Ya, cara pembagiannya ambil yang muqasamah boleh, ambil sulusul baki boleh. Hasilnya sama. Jelas, sudusul mal akan menyebabkan kakek mendapatkan sedikit. Paham? Nah. Ya, itu yang dimaksud oleh mu'allif, kakek mengambil yang banyak. Ini satu contoh. Coba kita bikin contoh yang lain di mana kasusnya berbeda. Nanti kita lihat mana yang mengambil yang lebih banyak, mana yang akan diambil oleh kakek. Ini kita hapus Ustaz ya. Baik. Kita hapus dalam kasus istri, kakek, saudari. Satu saudari. Kita akan lihat mana yang terbanyak untuk kakek. Apakah muqasamah atau sudusul mal atau sulusul baki. Ya. Kalau ini sepertinya yang paling banyak untuk kakek muqasamah. Coba kita lihat. Karena di sini kakek, kalau muqasamah, kakek bagaikan saudara laki-laki kan ya. Jadi nggak apa-apa kita kerjakan satu persatu. Kalau muqasamah. Istri dapat berapa Ustaz? 1/4, Ustaz. 1/4. Kakek, kalau muqasamah, ini kakek berarti sama dengan sulusul baki. 1/3 sisanya. Ini berarti sisa. Kakek kan bagaikan saudara dia. 2 bagian, saudari 1 bagian. Berarti 4, 1, sisanya 3. Sisa 3, kakek di sini muqasamah, dia 2 bagian, saudari 1 bagian. Maka 3 dibagi kakek 2, saudari 1. Jadi muqasamah kakek dapat 2/4. Sama dengan muqasamah, sulusul baki. Coba kita lihat sulusul baki, enggak, tentu sulusul baki lebih kecil. Coba kita lihat sulus al-baki atau 1/3 sisa lah. Bahasa Indonesia. 1/3 sisa untuk kakek. Nah kasusnya
hampir sama, istri, kakek, satu saudari kandung. Istri 1/4, kakek 1/3 sisa. Sisa 3 kan, 4, 1, sisa 3. Kalau kakek ambil 1/3, 1/3 berarti 1 saudari 2. Ini sulusul baki tadi. Pasti ini kakek tidak mau. Dia cuma dapat di sini berapa, kakek berarti 1/4. Kalau di sini kakek dapat 2/4. Berarti kakek mana yang mengambil dalam kasus ini? Ini jelas tidak akan dilakukan oleh kakek. Tapi coba kita lihat sudusul mal, 1/6 harta. Istri, kakek, 1 saudari. Istri 1/4, kakek 1/6, saudari berapa, Ustaz? Arisan? Taksir, Ustaz. Sisa, Ustaz. Nis. Nis. Nah. Ya. Nis, bukan sisa, Ustaz. Saudari kan nis. Dia bila satu sendiri dia. 6, 4, 12. 12, 3, 2, kemudian 6. Sini kakek dapat 1/6. Ada. Mana yang lebih besar untuk kakek? 1/6 di sini, 1/4 atau 2/4? 1/4. Tentu 1/4 lebih kecil dari 2/4. Nah, 2/4. Tentu 2/4. Ini sama dengan 2/4 sama dengan setengah. Nah. Ya, nah ini coret, ini yang akan dilakukan pembagian kakek. Al-ahad minal muqasama au thulusul baqi au sudusul kul. Maka ini tentu tergantung tergantung dari kasusnya seperti apa. Maka setiap kasus akan kita buatkan 3 simulasi, 3 kemungkinan. Kita hitung satu persatu, kita lihat hasilnya mana yang terbanyak. Mana yang terbanyak itu yang akan kita eksekusikan. Jelas ini, Ustaz Ihsan? Wadih, jelas. Tapi kan bikin repot pendapat seperti ini. Tapi ada dia. Dan ini pendapat yang dipegang dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, ya, sebagian dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa yang dapat hanya kakek, ya, sedangkan saudara gugur dengan posisi kakek. Wallahu a'lam. Silakan dilanjutkan, Ustaz. Selesaikan sedikit lagi, teruskan, Ustaz. Naam, Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, fa in lam yabqa siwa as-sudusi u'tiyahu wa saqata al-ikhwatu illa fil akdariyah. Dan jika tidak ada yang tersisa kecuali 1/6, maka diberikan kepadanya, dan ikhwah, saudara, menjadi gugur kecuali dalam permasalahan al-akdariyah. Ini yang dikatakan oleh banyak para ulama muasirin, baik ulama dalam mazhab Hambali seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin sendiri, bahwa pendapat yang kedua yang menggabungkan kakek dapat dan saudara dapat lemah dari sisi kaedahnya. Sehingga seperti ini, bila tidak tersisa kecuali 1/6, kaedahnya beda lagi. Untuk kakek adalah
1/6, bukan dipilih. Kemudian, dan dengan demikian saudara gugur, kecuali dalam kasus akdariyah. Ya, terlalu banyak cabang-cabangnya, tafasilnya. Apakah ini ada dalam sunnah Nabi SAW? Wallahu ta'ala alam, ini ijtihad dari Zaid bin Thabit yang diikuti oleh banyak ulama mazhab tadi. Ya, wallahu ta'ala alam. Coba kita akan hanya menjelaskan yang terkuat tentu, tapi yang lebih aman tentu pendapat yang pertama tadi. Bila tidak tersisa kecuali 1/6, diberikan untuk kakek dan saudara gugur, kecuali dalam kasus akdariyah. Ya, apa itu kasus akdariyah nanti kita jelaskan. Sekarang kita contohkan di mana saudara gugur tidak dapat, kakek mengambil 1/6. Contoh, 2 anak perempuan. Seorang wafat, ahli warisnya 2 anak perempuan. Kemudian ibu. Kemudian kakek. Kemudian 2 saudara kandung. 2 saudara kandung. Dua anak perempuan berapa, Ustaz Ihsan? 2/3 kan ya? Ibu berapa? 1/6 karena ada anak. Kakek, nah kalau di sini sisa hanya 1/6 dari ini. Coba kita bagikan dulu, lihat sisanya. 3 dengan 6 bisa 6. 6 bagi 3 kali 2, 4. Kemudian 1/6, 1. Ini udah 5. Sisa cuma 1. Kalau kakek mengambil 1 dibagi dengan 2 ini, 2 saudara kandung, kakek dapat 1/3, ya, atau kakek bagian dari saudara juga dapat 1/3 dari 1. 1/3 dari 1 berarti kecil kan? Ya. Atau kakek mengambil 1/6. Tentu bagi kakek yang paling banyak 1/6, kakek mendapatkan 1. Ini enggak ada sisa, berarti 4 tambah 1 tambah 1, 6. Ini otomatis mereka tidak dapat. Ya. Ini kan aneh. Harusnya tadi katanya mereka dapat dibagi bersama kakek. Tapi sekarang mereka tidak dapat. Tapi kecuali dalam satu kasus yang dikeluarkan dalam oleh Imam Ad-Darimi dalam musannafnya dalam bab Al-Akdariyah dalam masalah faraid. Dan ini hadis mauquf dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an. Apa itu masalah Akdariyah? Akdariyah artinya berbeda para ulama kenapa kasus ini dinamakan dengan kasus Akdariyah. Sebagian mengatakan nama suami yang meninggal itu Akdar, namanya si Akdar, sehingga kasusnya tambah ya nisbah, kasusnya Akdariyah. Para ulama yang lain mengatakan bukan Akdar namanya, tetapi Akdariyah adalah isim tafdil dari kadara yakduru, artinya adalah kadir. Kadir itu artinya apa ya? Air yang tidak bening, keruh ya, keruh. Ya, artinya harusnya maknanya masalah mukaddiriyah. Masalah yang mengeruhkan kaedah dari kaedah pembagian muqasamah, pembagian antara kakek dan saudara-saudari menurut kaedah Zaid bin Thabit tadi. Dengan adanya kasus ini itu tidak sesuai dengan kaedah lagi. Ya, seperti apa itu kasus
Aqdariyah sehingga menghancurkan teori dari Zaid bin Thabit tadi, ijtihadnya Zaid bin Thabit. Ya. Aqdariyah adalah yang seharusnya, ini udah selesai, suami wafat. Yang wafat adalah istri. Ditanyakan kepada Zaid bin Thabit dalam kasus ini, yang tinggal suami namanya tadi, sebagian mengatakan Aqdar. Kemudian ada ibu dari yang meninggal. Kemudian ada kakek bapak dari yang meninggal. Kemudian satu saudari. Seharusnya adalah suami setengah. Ibu berapa? 1/3. Kakek berapa? 1/6. Masihkah ada sisa di sini? Tentu tidak, ini aja kurang. Ini namanya aul. Ya, saudari mengambil sisa sebagai asobah. Kalau ada. Sekarang ada sisa atau tidak? 3, 6, 6. 6 bagi 2 sama dengan 3 kali 1. 6 kali 3, 2. 6, maaf, pas ini. 6 kali 6, 1. Pas habis 6. Maka ini tidak dapat, sudah habis. Ya. Akan tetapi dalam kasus ini ada namanya kasus ini yang dikatakan oleh Zaid bin Thabit, yarji'u al-jaddu alal ukhti bil muqasamah. Dalam kasus ini saudari menjadi muqasamah dengan kakek. Kemudian kakek mengambil lebih banyak daripada saudari nantinya. Ya, ini namanya Aqdari. Ini yang seharusnya begini. Ya. Akan tetapi karena ini pengecualian kasusnya, maka yang dilakukan adalah suami, ibu, kakek, satu saudari, suami setengah, ibu 1/3, kemudian kakek dengan saudari menjadi muqasamah. Muqasamah berarti di sini sisa. Kemudian kita lanjutkan 6, 3, 1, sisa 1. 1 akan dibagikan kakek berapa bagian? 2 bagian. Saudari 1 bagian berarti 1. Berarti 2 tambah 1, 3. 3 akan dikalikan ke 6. Maaf, ini 6. Subhanallah. Antum nggak diingatkan saya. 6 bagi 3 kali 2, 2, 1. 5, 1. 1 ini, ya. 1 ini kakek mengambil muqasamah bagikan saudara. Berarti kakek di sini 2 bagian, saudari 1. Ya, seperti tadi 3 bagian. 1 dibagi 3 kan tidak bisa. Ya. Maka 1 dikali sebentar. 6, 3, 2, 1 kakek. 3, maaf. Saudari kalau Aqdariyah di sini saudari tidak dapat. Tapi maaf, ada sedikit keteledoran. Bukan ambil muqasamah.
Kalau kakek mengambil seperti ini, kakek lebih sedikit. Kenapa? Karena saudari kakek 1/6. Kemudian saudari dapat 1/2. Maka tentu 6 di sini 3, 2, 1, 3. Jadi berapa? 5 tambah 4 jadi 9. Aul dari 6 ke 9. Setelah 9 ini, kakek bukan mengambil 1, ini 3, tidak. Kakek mengambil 2 bagian. Kakek mengambil 2 bagian. Ya, kakek mengambil 2 bagian, saudari 1 bagian. Kakek mengambil 2 bagian, saudari 1 bagian. Berarti 3. 3 akan dikali dengan 9. 3 dikali 9. Maaf, 3 ini di sini kali 9 sama dengan 27. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian ya, kakek mengambil 8 karena sisanya dari ini. Kemudian saudari mengambil 4. Karena kakek 2 bagian, ini 1 bagian. Walhasil bikin pusing. Ya, sehingga Syekh Utsaimin mengatakan dengan pengecualian ini menyebabkan pendapat ini menjadi lemah. Karena ini tidak ada dalil yang jelas dari Quran dan Sunnah, sedangkan pembagian waris dalam Al-Quran jelas. Maka pendapat yang pertama yang mengatakan millata abikum Ibrahim, bapak agama bapak kalian. Berarti kakek yang jauh pun sama posisinya dengan bapak. Ya, itu pendapat yang pertama, pendapat Abu Hanifah, dan itu lebih kuat. Baik. Kita lanjutkan sedikit, Ustaz, menyelesaikan hal ini. Terus. Baik, nah Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa la ya'ulu wa la yafradu li ukhtin ma'ahu illa biha wa waladul abi idzan faradu ma'ahu kawaladil abawaini. Dan wala ya'ulu, tidak diaulkan, tidak juga ditetapkan bagiannya bersama saudara perempuan kecuali dalam kasus aqdariyah. Wa waladul Ya. dan anak ayah. Jadi tidak aul dalam kasus awalnya, tidak ada aul. Dan tidak ada pembagian khusus bagi saudari. Berarti saudari digugurkan. Ya. Tapi dalam aqdariyah ini pengecualian. Nah, tadi yang muqasamah yang suruh-suruh making tadi pengecualian. Ya, setelah kakek, setelah saudari dapat, ya, sehingga naik aul mengurangi hak suami dan ibu, kemudian kakek mengambil yang lebih besar lagi daripada saudari. Walhasil ini subhanallah, rincian seperti ini, bagaimana yang penting kakek dapat jauh lebih besar daripada yang lainnya, daripada yang sebelumnya. Mana yang memungkinkan dilakukan dan dalilnya tidak jelas. Ya. Selesai pembahasan tentang kakek dengan saudara-saudari kandung. Sekarang kakek dengan saudara-saudari sebapak. Lanjut, Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullah wa waladul abi idzan faradu ma'ahu kawaladil abawaini. Dan anak seayah apabila bersendirian bersamanya sebagaimana bagiannya anak seibu sebapak. Ya. Dan saudara seayah antara yang wafat dengan saudara ini sama bapaknya, sama ayahnya beda ibu. Itu bagaimana? Idzan faradu, bila tidak ada saudara kandung. Saudara kandung mungkin tidak ada
ya, atau sudah meninggal, ya, yang ada hanya saudara sebapak. Maka posisi saudara sebapak menempati posisi saudara kandung tadi, seperti muqasamah dan apalagi tadi, sulusul baqi, ada sulusul mal, mana yang terbanyak untuk kakek kalau ba'azi fardin, kalau ada ahli waris yang lain. Bila tidak ada ahli waris yang lain, kakek mengambil mana yang terbanyak antara muqasamah dengan sulusul baqi. Ya. Fa ini ijtama'u فإن اجتمعوا فقسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأسناهم تمام فرضها وما بقي unsahum نعم وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب. Dan apabila berkumpul itu anak seayah dengan seibu sebapa, faqasamuhu, maka bagiannya itu muqasamah, akhadha asabah waladil abawain, maka dia mendapat bagian untuk mengambil asabah, anak seibu seayah. Ma biyadi waladil abi, apa yang ada di ada tangan. pada anak seayah. Wa, Ini subhanallah, ya. Terus wa unsahum, unsahum tamama fardiha, dan uh, saudari perempuan mereka sah tamama fardiha, ya, menyempurnakan bagian dari warisannya. Wa ma baqiya liwaladil abi, dan apa yang tersisa menjadi bagian anak seayah. ya. Ini penjelasannya agak repot. Coba kita terjemahkan pelan-pelan. Nah, Bila tergabung antara saudara seayah dengan saudara seibu ada. Bagaimana cara pembagian mereka dengan kakek? Pertama, qasamuhu. Mereka bermuqasamah dengan kakek. Berarti kalau satu saudara kandung, kemudian ada dua saudara sebapak, ya, kakek tentu yang mengambil yang terbesar adalah sepertiga. Kemudian, ya, saudara sebapak, saudara seayah seibu seayah, dia mengambil sekarang seolah-olah dia mengambil bila tidak ada kakek. Bila tidak ada kakek, saudara sebapak, seibu dan seayah, tentu status mereka adalah sebagai sebagai asobah. Dan saudara sebapak gugur bila ada saudara kandung. Berarti saudara kandung mengambil banyak di awal, dia bergabung dengan saudara sebapaknya untuk mengurangi hak pembagian kakek. Kemudian setelah itu, setelah kakek ngambil bagiannya, dia akan ambil seluruhnya karena saudara sebapak tidak dapat. Bisa difahami ini, Ustaz? nah Ustaz. Ya, kemudian wa unsahum tamama fardhiha wa ma baqiya liwaladil abi. Jika saudari seibu sebapak, dia mengambil tentu bagian saudari seibu sebapak. Berapa bagiannya? Kalau dia satu orang, dia dapat setengah. Kalau dia dua orang atau lebih, dapat 2/3. Maka bila satu orang ada kakek, coba kita tuliskan. Seorang wafat, ahli warisnya kakek. Yang pertama tadi pahamkan, sekarang yang perempuan ya, Ustaz ya. Ustaz. Saudari satu, saudari kandung. Kemudian baik satu ataupun dua, terserahlah. Satu saudara sebapak. Ya. Dalam hal ini, kakek yang terbanyak bagi kakek tentu sepertiga. Sisa
Ini sisa. Sepertiga, 3, 1, 2. Maaf, tidak, ini salah. Kakek yang terbanyak tentu mengambil sepertiga. Tapi saudari kandung mengambil, dia kan Zufardin. Ya, Zufardin berarti dia mengambil 1/2. 1/2 dengan 3, 6. 6 di sini adalah 2. Ini dia mengambil 3. Sisa 1. Ini dapat sisa. Kalau kasusnya, maaf, kakek 2 saudari kandung, 2 atau lebih. Kemudian 1 saudara sebapak. Tentu kakek mengambil sepertiga. Saudari kandung berapa, Ustaz? 2/3. Habis. Wa baqi li walil abi, ini yang tersisa, ini untuk saudara sebapak. Bila habis seperti ini habis 3, 1, 2, ini habis, dia tidak dapat apa-apa. Baik, itu yang dimaksudkan oleh muallif, dan dengan demikian alhamdulillah selesai kita membahas penjelasan muallif tentang hak waris kakek. Kira-kira antum mana yang antum logikkan kalau antum, Ustaz? Yang paling mudah, Ustaz. Pendapat yang paling mudah tentu tidak boleh berislam seperti itu, Ustaz. Pendapatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan 12 sahabat Nabi SAW. Dan ini mazhab Abu Hanifah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan salah satu riwayat pendapat dalam mazhab Imam Malik. Yang paling banyak, nah, Ustaz? Iya. Al-Ahad. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah pendengar dan pemirsa Roja, demikian penjelasan. Bukan al-ahad, Ustaz, maaf. Bukan berarti kakek bukan al-ahad. Kakek mendapat seluruhnya. Ya, kakek kan berada pada posisi bapak. Kalau bapak ada, saudara kandung, saudara sebapak dapat atau tidak? Tidak. Jawabannya tidak. Tidak. Nah, ini bukan masalah kalalah, dan saudara sebapak, saudari sekandung, seibu sebapak gugur bila ada bapak. Tidak ada bapak, semuanya gugur. Maka kakek mengambil posisi bapak. Karena kenapa? Karena Allah menyamakan kakek dengan bapak. Tidak, dalilnya kuat. Millata abikum Ibrahim. Agama dari bapak kalian. Allah menyamakan kakek Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Nabi Ibrahim adalah kakek. Padahal antara Nabi, dinamakan dengan bapak. Padahal antara Nabi dengan Nabi SAW dengan Nabi Ibrahim lebih dari 21 21 nasab perantara. 21 orang perantara. Allah namakan dengan bapak. Berarti itu pendapat ini adalah yang terkuat, sehingga posisi kakek sama dengan posisi bapak. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair, dan kesimpulan yang disampaikan Ustaz memberikan tambahan penjelasan dari rincian pembagian kakek yang secara khusus kita bahas di pagi ini, pendengar dan pemirsa Roja, disertai dengan beberapa contoh perhitungannya. Kita masuk ke sesi tanya jawab untuk memperdalam pembahasan, dan bagi Anda yang mungkin ingin mendapatkan penjelasan lebih dalam pembahasan di pagi ini, silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, dengan siapa, Umu? Ya. Dengan siapa? Saya Umu Dipo. Umu Dipo di mana? Saya di Bandung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pertanyaannya. Ya, Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Kami ini 5 bersaudara.
Ada satu laki-laki, kemudian 4 perempuan. Kami ini sedang membagi waris dari ayah yang kebetulan baru meninggal di bulan Mei 2021 ini. Nah, ibu kami sudah meninggal duluan dari ayah, Ustadz. Kemudian ada peninggalan harta berupa cincin emas. Yang ingin saya tanyakan, pertama adalah mohon pendapatnya dari Ustadz, kalau misalnya dari beberapa cincin ini tuh ada pihak yang ingin menyimpan gitu Ustadz ya, sebagai kenang-kenangan dari orang tua gitu. Jadi tidak dihitung sebagai harta yang harus dibagi warisnya gitu Ustadz. Itu yang Ini yang pertama pertama. Ustadz. Kalau yang kedua, bagaimana Bentar, juga jika ada peninggalan Satu-satu dulu. Satu-satu. Yang pertama dulu silakan. ya Afan. Ya. Yang pertama tadi, bila ingin kenang-kenangan, ya ingin kenang-kenangan dia belilah. Berapa gram cincin itu dan berapa harga umpamanya saat ini. Umpamanya harganya cincin 30 10 gram misalnya. Enggak 10 gram. Umpamanya emas sekarang 900.000 sekian. Berarti 9 juta sekian. Anggap 9.500. Berarti 9.500.000. Dia yang mengatakan, sayang ini cincin bukan buat saya. Saya beli karena saya ingin kenang-kenangan dari ibu. Ini 9.500.000 bagi sesuai waris. Jelas? Komudipo, jelas? Iya. Baik. Jelas. Yang pertama itu, silakan yang kedua. Iya. Yang kedua ya masih berhubungan sebenarnya Ustadz dengan yang pertama tadi ya. Jadi ada rumah juga. Ada rumah peninggalan orang tua ini, di mana ada beberapa pihak yang menginginkan bahwa rumah ini juga untuk ditangguhkan untuk pembagian warisnya gitu, karena dijadikan dulu tempat untuk berkumpul kami bersaudara gitu ya Ustadz, dan juga untuk ditinggali oleh seseorang gitu, itu oleh satu pihak gitu ya. Nah, pertanyaan, iya ya. Ya, silakan. Rumah itu atas nama ibu Anda atau ayah Anda? Ayah Ustaz. Ayah Anda. Kemungkinan ahli waris ayah ada yang lain selain anak-anaknya. Ayah, ibu dari ayah Anda masih hidup? Oh, tidak ada Ustaz. Sudah wafat. Anak-anak beliau ada yang laki-laki? Itu laki-laki Ustaz. Ada? Ada satu orang. Ya. Walhasil, kalau ingin dibiarkan, tidak ada masalah, tapi dibeli. Seperti cincin tadi. Agar yang lain tidak terzalimi. Adapun dia tidak mau dibagi, tapi dia tidak mau beli. Ya, ini kan menzalimi yang butuh uang. Halo Mudipo. Iya. Baik, monitor via telepon saja ya, jangan lihat televisi atau radio karena ada delay. Jadi monitor via telepon saja. Silakan. Iya, mohon. Oh ya, oke. Jadi kalau misalnya tadi tidak dibeli gitu misalnya tadi ya, dalam posisi tetap untuk dijadikan tempat tinggal seseorang, perawatannya bagaimana? Orang ini bagian dari ahli waris atau bukan? Atau renovasi kamar atau bayar PBB-nya itu bagaimana? Kenapa Ustaz? Yang akan menempati ini ahli waris atau bukan? Iya, ahli waris, salah satu ahli waris Ustaz. Ya dia bayar sewa. Oke. Jadi untuk perawatannya bukan menjadi semua para ahli waris ya, tapi adalah ahli waris tersebut yang menempati rumah tersebut ya Ustaz.
Kalau dia bayar sewa, berarti dia menyewa. Kalau menyewa, ada hak penyewa, ada hak pemilik. Hak pemilik apa? Hak pemilik adalah uang sewa. Kewajiban pemilik apa? Memberikan jasa sesuai dengan diakad di awal. Bila ada kerusakan yang signifikan dan kerusakan itu bukan akibat perbuatan kelalaian atau keteledoran dari yang menempati, itu ditanggung oleh pemilik. Bila itu kelalaian dan keteledoran dari si yang menempatin, yang menyewa, dia yang menanggung kerugiannya. Oh ya, kalau PBB-nya gitu bagaimana Ustaz? Apa tanggung jawab yang menempati atau kami juga para ahli warisnya semuanya gitu yang Ustaz tanggung jawab? Para pemilik kan ahli waris sesuai dengan hak waris masing-masing. Tuh. Baik, jazakallah khair. Jazakallah khair mudhifa, barakallahu fik, dan semoga yang dijawab dan disampaikan Ustaz menjadi penjelasan bagi umum dan keluarga. Barakallahu fik. Kita beralih ke penanya berikutnya, dan bagi Anda yang berada di luar kota, cukup monitor via telepon dan mohon dikecilkan atau dimatikan volume suara TV atau radionya karena ada delay dan juga feedback. Baik, kita angkat kembali untuk pertanyaan yang kedua. Silakan. Halo, Iya, halo. dengan siapa di mana? Iya, dengan Ina Umu Ina di mana? di Tangerang. Silakan pertanyaannya. Iya, saya mau tanya untuk ini apa namanya? Kan ibu saya almarhum sudah meninggal. Nah, beliau waktu semasa hidupnya semua harta yang ada ini diatasnamakan ibu saya, tapi pencari nafkahnya bapak saya. Halo? Pertanyaannya langsung Umu. Iya, maksudnya harta peninggalan dari ibu saya ini apakah menjadi warisan atau balik lagi ke pencari nafkahnya yang mendapatkan harta ini yang kerja ini bapak saya, tapi semua harta diatasnamakan ibu saya selama ini. Jadi waktu pas ibu saya meninggal, itu harta balik lagi ke nama bapak saya atau menjadi warisan ibu saya? Bapak Anda masih hidup? Halo? Umu Ina bisa dengar? Bapak Anda masih hidupkah atau sudah wafat juga? Umu Ina bisa dengar suara Ustadz? Belum. Belum bisa mendengar? Belum. Operator? Tapi pertanyaannya, apakah Bapak masih hidup? Suami dari Ibu? Masih. Masih, Ustaz. Tinggal ditanyakan kepada Bapak, apakah aset-aset yang atas nama Ibu, tanah, rumah, kendaraan roda 4, roda 2, dan seterusnya, apakah itu sudah dihibahkan kepada Ibu atau hanya pinjam nama saja? Halo? Tergantung keterangan Bapak seperti apa. Kalau Bapak mengatakan umpamanya yang tanah itu pinjam nama saja, yang mobil memang sudah Bapak hibahkan kepada ibu kalian, yang emas itu kan nggak perlu nama, ya itu memang sudah Bapak hibahkan. Mumpung Bapak masih hidup, tanyakan kepada dia mana dari aset yang dibeli itu yang milik ibu, yang mana milik dia, ya yang mana milik ibu itu yang dibagi, yang milik ayah tidak dibagi, dia masih hidup. Baik, demikian Umu Ina di Tangerang. Cukup jelas? Enggak. Baik, kesimpulannya adalah alhamdulillah Bapak masih hidup. Tinggal ditanyakan kepada Bapak mana yang harta diserahkan sepenuhnya kepada Ibu dan mana yang masih dimiliki oleh Bapak. Alhamdulillah masih hidup, mungkin langsung ditanyakan sehingga nanti jelas pembagiannya. Demikian. Baik, alhamdulillah. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khair Umu Ina di Tangerang. Alhamdulillah telah terjawab dan bisa disimak kembali nanti jawabannya via rekaman yang akan dipublish di YouTube. Baik. Kita
Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkatu. Pertanyaan dari pendengar kita, apabila suami meninggal Ustaz dan wafat dan meninggalkan 3 anak dan saudara Ustaz yang jumlahnya 6. Kemudian meninggalkan istri Ustaz. Berapakah pembagian untuk 3 anaknya dan istrinya serta saudara laki-lakinya Ustaz? Jazakallah khair. Anaknya laki atau perempuan atau semuanya atau ada laki atau ada perempuan? Tidak disebutkan Ustaz di sini. Kalau tidak disebutkan, tidak bisa kita jelaskan kecuali Baik, Ustaz. perkiraannya banyak. Bisa jadi 2 laki-laki, bisa jadi 1 perempuan. Nah, Bisa jadi semua 3 laki-laki, berarti sudah 2 kasusnya kita buatkan. Bisa jadi semuanya adalah 3 perempuan. Bisa jadi ada 3. Bisa jadi 2 perempuan, 1 laki-laki. Bisa jadi nah, Ustaz, sah. 2 laki-laki, 1 perempuan. Itu akan banyak simulasi dan ini kita nebak-nebak. Baik, Ustaz. Lebih baik menanyakan kepada beliau. Walhasil bila ada laki-laki, saudara tidak dapat. Yang dapat di sini hanya istri dan anak laki-laki dan perempuan. Berapa jumlah mereka? Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tinggal dilanjutkan sendiri. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Padang. Bagaimana pembagian warisan manakala orang tua sudah wafat, sudah meninggal, kemudian meninggalkan beberapa toko Ustaz. Sementara kakak yang paling tua tidak bersedia membagikan warisan karena kakak mengatakan dia yang berusaha mengembangkan usaha selama ini sehingga toko menjadi banyak Ustaz. Bagaimanakah solusi dari pembagian warisan toko dari peninggalan ayah ini Ustaz? Jazakallah khair. Ya, kalau dia merasa mengembangkan, dulu dia mengembangkan dapat gaji atau tidak? Kalau dapat gaji, berarti sudah selesai, bukan gratis dia mengembangkan, sudah gaji. Berarti itu murni milik ayah. Kalau dia mengatakan, dulu saya bantu-bantu ayah nggak ngasih uang free, kalau saya butuh, saya minta ayah ngasih. Ya berarti Anda bekerja dahulu kepada ayah tanpa imbalan, hanya ingin bantu-bantu saja harap pahala. Ngapain sekarang minta? Itu tidak boleh. Setelah Anda menghibahkan tenaga Anda, kemudian Anda minta kembali, ini dimurkai berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya. Kemudian kalau dahulu Anda mengatakan, ya saya punya keluarga, saya kembangkan, tapi kita bagi hasil ya. Ya. Dan sudah berkembang, dan sebelum bagi hasil, ayah keburu wafat. Anda tidak menguasai seluruhnya, yang milik Anda hanyalah bagi hasilnya saja. Jadi jelas, tidak bisa dia melarang keseluruhan. Kalau dia pun bekerja, kalaupun dengan bagi hasil, dia hanya mendapatkan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil dengan ayahnya. Kalau dia dengan gaji, hanya sebesar gajinya. Kalau belum dia ambil gajinya, ya ambillah sekarang. Kan nggak ada orang yang membesarkan sebuah perusahaan, lalu dia mengatakan, bos, ini punya saya ya. Kan saya yang mengembangkan. Si bosnya itu akan mengatakan, kau mengembangkan, kan sudah saya gaji. Apa lagi? Hak kamu sudah saya berikan, ini kan punya saya. Ya, seperti itu ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, orang tua kami sudah wafat, akan tapi salah satu anaknya, yaitu saudara kami sekandung, yang laki-laki tidak bersedia untuk menyegerakan pembagian warisan. Sedangkan kami, anak daripada orang tua kami sangat membutuhkan Ustaz. Bagaimanakah hukumnya dalam Islam meminta untuk menyegerakan perhitungan waris segera dilaksanakan, dan bagaimana hukum dalam Islam juga menunda pembagian warisan? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Ketika seseorang wafat, maka otomatis harta berpindah kepada ahli warisnya
dengan pembagian yang ditentukan oleh Allah. Bila ada yang melambatkan dan yang menghalangi, dia akan dimurkai Allah, menzalimi orang yang paling dekat dengan dirinya, menzalimi adiknya sendiri, menzalimi kakaknya sendiri, mungkin juga menzalimi ibunya. Ini tentu menakutkan azab yang akan menimpanya, karena yang dizaliminya adalah orang yang paling dekat dengan dirinya, dengan sebab dia melambatkan. Karena Anda umpamanya bekerja pada orang lain, sepakati gaji tanggal 25, lalu diulur-ulur oleh perusahaan. Satu dan lain hal, kata perusahaan, sekarang penjualan dikit, gaji kalian bulan depan aja saya bayar. Pada bulan depan, sekarang masih pandemi, bulan depan aja lagi, nanti kalau selesai pandemi. Ya, bagaimana rasanya? Padahal ini transaksi antara manusia dengan manusia. Kalau warisan, itu Allah yang menentukan hak masing-masing. Ya, kalau tadi antara manusia dengan manusia, Anda mungkin akan ajukan dia kepada pengadilan atau ke polisi. Kalau ini, tentu orang yang dizalimi akan mengajukan kepada Allah. Bila Allah mengadab seseorang, itu tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Agar terhindar dari azab Allah, maka jangan zalimi siapapun juga, apalagi orang yang terdekat dengan diri Anda. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, harta yang tergabung antara suami dan istri, eh, bagaimanakah solusi dalam Islam untuk mengetahui dan membedakan mana harta di antara keduanya? Sehingga manakala terjadi qadarullah salah satu dari kami yang wafat, dapat dibagi dengan warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Jazakallah khair. Mumpung Anda masih hidup, tanyakan sekarang. Dua-duanya masih hidup. Ini mas, yang punya saya, kata suaminya, semua yang atas nama kamu, milik kamu, tambah perhiasan di tangan kamu, walaupun beli pakai uangku atau gabung, semuanya jadi milik. Sudah selesai urusannya. Ya, seperti itu selesai urusannya sudah. Kenapa harus menunggu wafat? Mungkin menjadi bingung bagaimana menurut Islam. Mumpung masih hidup, tanyakan. Kalau sudah wafat, baru dicari tahu. Bagaimana cara mencari tahunya? Bila dua-duanya wafat, hanya bukti-bukti yang ada, atau mungkin persaksian dari anak-anak. Oh, seingat saya itu ibu ngomong itu sudah dikasih bapak ke ibu. Berarti milik si ibu. Sudah dihadiahin bapak ke ibu. Yang atas nama masing-masing berarti itu milik masing-masing. Rumah atas nama suami tentu milik suami. Ya. Kemudian kendaraan atas nama istri tentu milik istri. Perlakuannya. Ya. Maka seperti itu. Dan sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian pagi ini, silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, bagian waris yang tadi kita jelaskan, bagian dari wacana ilmiah, konsep ilmiah dijelaskan oleh sebagian para ulama mengikuti mazhab Zaid bin Thabit, berbeda dengan mazhab para ulama lainnya yang dijelaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan diikuti oleh 12 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu suatu hal, sebuah warisan ilmiah dalam ilmu faraid yang kita pelajari dan kita ajarkan. Tetapi dalam praktek keseharian, Anda ambillah pendapat jumhur para ulama yang dijelaskan oleh mazhab Abu Hanifah dan sebagian dari mazhab yang tiga, pendapat dalam mazhab yang tiga. Semoga dengan itu kita bermanfaat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.